Menjelang peringatan hari jadi ke-436 Kota Medan, berbagai harapan dan masukan terus disampaikan berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, yang menekankan pentingnya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, terutama alokasi anggaran APBD Kota Medan 30% untuk kawasan Medan Utara. Bagi politisi Partai Golkar itu, peringatan hari jadi Kota Medan bukan sekedar perayaan seremonial atau hanya berbicara tentang angka, tetapi menjadi momen bagi pemerintah Kota Medan untuk berbenah, menepati janji kampanye, guna memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi seluruh warga Kota Medan. Tepat 1 Juli 2026, Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, genap berusia 436 tahun. Perjalanan Kota Medan bermula dari sebuah perkampungan bernama Kampung Medan yang didirikan oleh seorang tokoh bernama Guru Patimpu Sembiring Pelawi pada 1 Juli 1590. Pada masa awal berdiri, wilayah ini didominasi rawa-rawa seluas 4.000 hektar yang dikenal dengan nama Tanah Deli yang terletak di antara Sungai Deli dan Sungai Babura. Seiring berjalannya waktu, pemukiman pun tumbuh dan aktivitas perdagangan mulai berkembang. Pendiri Kota Medan, Guru Patimpu Sembiring Pelawi, dimakamkan di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasanya, pemerintah Kota Medan mendirikan monumen Guru Patimpu Sembiring Pelawi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Hal ini sebagai pengingat akan sejarah panjang Kota Medan. Sejak didirikan pada 1 Juli 1590, Kota Medan terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan yang memiliki peran strategis di Indonesia bagian barat. Dari sebuah kampung sederhana, Kota Medan kini menjelma sebagai kota metropolitan, bahkan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Namun di balik kemajuan tersebut, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari permasalahan infrastruktur, kebersihan lingkungan, kemacetan lalu lintas, banjir yang masih menjadi langganan bagi kota ini, penataan pasar tradisional, hingga peningkatan pelayanan publik. Kondisi ini pun menjadi perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra. Menurut politisi Partai Golkar itu, peringatan hari jadi Kota Medan ke-436 bukan sekedar perayaan seremonial atau hanya berbicara tentang angka usia. Namun lebih dari itu, momentum ini menjadi refleksi panjang perjalanan Kota Medan dari masa ke masa yang telah mengalami banyak perubahan signifikan. Meski demikian, Hadi Suhendra menegaskan, perubahan yang terjadi saat ini belum sepenuhnya membuat Kota Medan terlepas dari berbagai persoalan. Ia menyebut sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Surabaya dan Jakarta, Kota Medan tidak boleh mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu, berbagai sektor pembangunan harus terus dibenahi. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penataan pasar tradisional, hingga peningkatan fasilitas umum yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Terkait pasar tradisional, ia berharap pemerintah Kota Medan dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh, sehingga pasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi rakyat, namun juga nyaman dan layak bagi pedagang serta masyarakat. Ia juga menyoroti soal kebijakan PUD Pasar Kota Medan belakangan ini yang menimbulkan kegaduhan baik di internal maupun di luar, sehingga hal ini membutuhkan perhatian serius dari Wali Kota Medan untuk menindaklanjutinya. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan di sektor kesehatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada laporan masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan rumah sakit, termasuk persoalan administrasi seperti KTP yang tidak berlaku. Hal ini dinilai penting mengingat pemerintah Kota Medan telah memiliki berbagai program, termasuk kesehatan yang berpihak kepada masyarakat.
sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra berharap di usia ke-436 tahun dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Medan untuk berbenah, memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi seluruh warga Kota Medan. Dalam beberapa hari ke depan ini kita menyambut HUT Kota Medan yang ke-436 tahun. Ini bukanlah soal angka, tapi inilah perjalanan panjang Kota Medan dari waktu ke waktu dan sudah banyak ada perubahan. Tapi dalam banyaknya perubahan ini kita tidak mau Kota Medan ini terus-menerus yang menjadi kota ketertinggalan. Kota besar nomor 3 di Indonesia ada di Kota Medan setelah Surabaya. Jadi harus banyak diperbaiki juga mengenai jalan, mengenai pasar tradisional dan infrastruktur yang ada di Kota Medan. Untuk pasar-pasar di Kota Medan, saya berharap Bapak Wali Kota Kota Medan di HUT Kota Medan ini kita menyambut baik. Harus banyaklah perubahan. Jangan ada lagi tersakiti warga Kota Medan. Dan buatlah Kota Medan dan warganya sejahtera dan bahagia. Mengenai rumah sakit, kita tidak ada mau lagi laporan-laporan oleh masyarakat bahwasanya KTP Kota Medan tidak berlaku. Karena sudah ada program-program yang baik oleh Bapak Wali Kota Medan. Ini tinggal diawasi dengan baik agar warga Kota Medan benar-benar menikmati program-program pemerintah Kota Medan. Memasuki usia ke-436 tahun, Kota Medan diharapkan semakin maju, modern, dan berdaya saing tanpa meninggalkan nilai-nilai kebersamaan yang telah menjadi identitasnya selama ini. Kolaborasi antara pemerintah Kota Medan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dinilai Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra sangat penting untuk kenyamanan warga dan kemajuan Kota Medan sendiri. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra, selama kurang lebih 1,5 tahun kepemimpinan Wali Kota Medan Riko Waas, masih banyak keluhan masyarakat yang belum terjawab dan terselesaikan. Ia menilai kinerja Wali Kota Medan belum sepenuhnya optimal, terutama mengenai pelayanan publik hingga masalah pengelolaan pasar tradisional. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra berharap Wali Kota untuk lebih membuka telinga dan hati terhadap berbagai keluhan masyarakat. Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan, mengingat warga juga memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan, terlebih mereka juga telah berkontribusi melalui pajak untuk mendukung pembangunan. Sorotan juga mengarah pada pengelolaan pasar tradisional oleh PUD Pasar Medan yang dinilai masih menimbulkan kegaduhan di berbagai lokasi. Kebijakan di lingkungan PUD Pasar Kota Medan terkait penggantian pegawai lama yang dinilai berpengalaman dengan tenaga baru, serta pergantian mitra PUD Pasar dengan orang-orang terdekat di Rut PUD Pasar telah menimbulkan kegaduhan serta ketidakstabilan di lapangan. Akibatnya berbagai persoalan muncul dan memicu keresahan di sejumlah pasar tradisional. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra berharap agar Wali Kota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kinerja direksi PUD Pasar, sehingga melalui momen Hari Jadi Kota Medan ke-436, diharapkan tidak ada lagi kebijakan yang menyakiti masyarakat, melainkan menjadi titik balik untuk perbaikan dan peningkatan kualitas. Saya rasa ini belum optimal yang telah dibuat oleh Pak Wali, tapi
kita berharap Pak Wali juga harus benar-benar buka kuping, keluhan-keluhan masyarakat ini harus didengar. Selain buka kuping, buka hati juga, tidak masuk kuping kanan, tidak keluar kuping kiri. Jadi masyarakat ini kan ingin juga menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Medan. Saya rasa seperti itu, karena mereka juga taat aturan, membayar pajak, dan yang lain-lain. Ini baru-baru ini aja ya, kita melihat banyak yang terzolimi mengenai pasar. Saya rasa ini Pak Wali juga buka hati, bukan tutup. Maksudnya buka hati, buka mata. Bagaimana pasar-pasar kita ini yang diletak Pak Wali itu ada di Rut PD Pasar, udah optimal apa belum kerjanya? Kami dari DPRD Medan melihat di Rut PD Pasar ini belum sangat belum optimal. Beliau meletak orang-orang yang baru menyampaikan orang-orang yang lama. Ini kan menjadi kegaduhan di mana-mana, menyakiti perasaan yang sudah membangun dari awal. Jadi saya rasa untuk HUT Kota Medan ini tidak ada lagi yang tersakiti. Jangan sampai ada yang tersakiti lagi. Ini harapan kita, karena ini bukan soal angka, ini udah perjalanan sangat panjang. Di usia Kota Medan yang semakin matang, 4 abad lebih, harapan berbagai elemen masyarakat terhadap kemajuan Kota Medan pun semakin besar. Terutama dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra yang menginginkan terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Medan. Karena menurutnya kondisi pembangunan di Medan Utara belum optimal. Janji kampanye wali kota untuk memprioritaskan pembangunan di kawasan Medan Utara hingga kini belum terbukti. Sebagai warga Medan Utara, ia belum melihat realisasi 30% anggaran APBD Kota Medan yang dialokasikan untuk kawasan tersebut. Masyarakat Medan Utara masih menunggu bukti nyata pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan publik, mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, hingga penataan kawasan. Tak hanya itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra juga menyoroti kondisi pembangunan Islamic Center di kawasan Medan Labuhan yang dinilai belum selesai dan terkesan terbengkalai. Proyek tersebut merupakan warisan pemerintahan sebelumnya yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Medan untuk dilanjutkan dan dimaksimalkan. Kepada Wali Kota Medan, Riko Waas, Hadi Suhendra berharap target pembangunan 30% untuk kawasan Medan Utara dapat tuntas hingga akhir tahun 2026. Sehingga harapannya ke depan, Wali Kota Medan tidak berhutang ke masyarakat dan tidak juga dituntut di akhirat. Terkait pembangunan di Medan Utara ini, saya rasa saya belum melihat 30% di Medan Utara itu dana APBD. Dan pembangunan itu juga belum optimal. Ada juga wali kota yang kemarin yang udah menjadi gubernur meninggalkan Islamic Center yang terletak di Medan Utara, tepatnya di Medan Labuan. Ini juga seperti terbengkalai juga saya rasa. Ini kan yang diwarisi oleh Bapak Gubernur semasa beliau masih jadi wali kota. Ini berarti diwarisi oleh wali kota yang sekarang. Beliau mewarisi ini harus dioptimalkan juga Islamic Center itu. Jadi jangan pula dana-dana atau APBD yang 30% itu untuk ke Medan Utara ini dibuat tidak untuk Medan Utara, karena sampai saat ini saya yang domisili di Medan Utara belum ada nampak. Jadi harapan kita hari ini kepada Bapak Wali Kota, targetkan juga yang 30% itu sampai November maupun Desember tuntas. Jadi Pak Wali juga tidak berutang kepada masyarakat dan tidak dituntut nanti juga di akhirat. Pembangunan yang merata menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kota Medan.
Memasuki usia ke-436 tahun, Kota Medan diharapkan semakin maju, modern, dan berdaya saing. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.